Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Promotor Bapak Profesor Dr. Hamdi Hadi, DIT, Co-Promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Nandan Lima Krisna MM CGM, Oparin Ahli Sub Profesor Dr. Insinyur W. Hari Susilo MM IAI IMAS, Guru Besar YAI yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ismu Hajar SMN, beserta Guru Besar YAI yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Anis Sirwan Muins MSNM. Dalam kesempatan ini izinkan kami memaparkan tentang disertasi kami untuk sidang tertutup ini, namun sebelumnya akan diawali dengan tindak lanjut terhadap saran, masukan, dan tanggapan pada seminar hasil penelitian program doktor yang telah kami tempuh di bulan September tahun 2020. Bahwasanya saran dan masukan baik dari para promotor dan guru besar kami bahwa dari Bapak Profesor Dr. Hamdi Hadi, kemudian dengan memberikan saran data pada full model SIM gambar 517 pada halaman 146 ada yang tidak signifikan, tidak sesuai dengan tabel 5128. Pada halaman 147 semua signifikan. Kemudian saran dan perbaikan yang kedua, untuk kesimpulan penelitian yang nomor 2 dan 5 karena tidak signifikan, tidak perlu diberi komentar. Dan yang ketiga, kesimpulan 4 harus diperbaiki untuk R-square 79%, sisanya seharusnya 21 bukan 14. Kemudian saran dan perbaikan yang keempat, kesimpulan 9 R-square 81%, sisanya 19%, bukan 11%. Dan yang kelima, sebaiknya saudara menguasai dan bertanggung jawab atas semua permasalahan serta kebenaran yang saudara teliti dengan baik. Kemudian saran dan perbaikan dari Bapak Profesor Dr. Nandan Lima Krisna STMM memberikan saran untuk perbaikan pada gambar 517 dengan tabel 5128, apakah ada perbedaan? Kemudian yang kedua, konsistensi dari fenomena sintesa model, kemudian over atau operasional variasi kuesioner harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, saran dan perbaikan dari Bapak Profesor Nandan Lima Krisna yang kedua, mohon maaf kembali susunannya. Perhatikan gambar 517 dengan tabel 5128. Kemudian saran perbaikan yang ketiga, hasil penelitian
untuk menjawab hipotesis, perubahan untuk menjawab tujuan penelitian, maka pembahasannya harus dikonfrontir dengan hasil penelitian sebelumnya yang diambil. Kemudian yang berikutnya adalah lokasi tidak signifikan terhadap reputasi pengembang harus dijelaskan dalam pembahasan sebagai temuan. Yang kelima, saran untuk manajerial melibatkan hasil analisis deskriptif. Selanjutnya, saran dan perbaikan dari Esuk Profesor Dr. Hari Susilo. Beliau menyampaikan untuk saran dan perbaikan pertanyaan sidang STF Februari UPI tahun 2020, apa saja paradigma riset yang sudah terjawab dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua, teori manajemen pemasaran apa mengcover model penelitian ini. Dan yang ketiga, tambahkan jurnal pada penelitian. Nah, kemudian ini sama, ya. Nah, ini maksudnya penelitian yang relevan. Kemudian saran dan perbaikan dari Bapak Profesor Dr. Ismu Hajar, STMM. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hipotesis? Dari 9 hipotesis yang saudara tetapkan, ternyata ada 2 hipotesis yang ditolak. Jelaskan alasan penolakan hipotesis tersebut. Yang berikutnya, siapa yang akan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian saudara dan dalam bentuk apa? Kita lanjutkan untuk menjawab dan memperbaiki saran-saran yang telah kami sampaikan tadi. Yang pertama yaitu menjawab dari Bapak Profesor Hamdi Hadi bahwa data full model SIM gambar 517 pada halaman 140 ada yang tidak signifikan. Tidak semua dengan tabel 5128 pada halaman 147 semua signifikan. Nah, oleh karena itu pada gambar 516 SIM standar set dan 517 SIM key value di lokasi apartemen terhadap reputasi pengembang yang kita kasih nama RP adalah 0,9 lebih kecil dari 1,98, maka tidak memenuhi syarat yang seharusnya T harus lebih besar 1,96. Kemudian dari kualitas produk apartemen kita beri nama KP terhadap minat beli oleh konsumen atau MB adalah min 0,63, lebih kecil dari 1,96, sehingga tidak memenuhi syarat. Seharusnya lebih besar dari 1,96. Memang kedua data tidak signifikan, bukan berarti tidak ada hubungan pengaruhnya. Maka dari persamaan reputasi pengembang menghasilkan 0,27 KP plus 0,05 LA lokasi apartemen dan 0,62 HA atau harga apartemen, dan nilai error variasinya 0,21 dan R square-nya adalah 0,79. Secara simultan positif dan signifikan, nilai hitung F-nya 8,77 lebih besar dari 3,84. Syarat F hitung harus lebih besar daripada 3,84
dan menghasilkan persamaan dari minat beli 0,3 Rp atau reputasi pengembang plus 0,05 KP plus 0,16 LA plus 0,43 HA, error variasinya 0,18 dengan R-square-nya 0,81%. Secara simultan dan signifikan, nilai F 7,8 lebih besar 3,84, F hitung 3,84. Berdasarkan tabel untuk reliabilitas dan validitas yang baik adalah construct reliability atau CR harus lebih besar 0,7 dan varian ekstrak atau ekstrak varian atau VE harus lebih besar daripada 0,5. Hitungan dari model full C standardized dan value diolah menghasilkan kualitas KP CR 0,897 lebih besar daripada 0,7 dan ekstrak variannya atau VE-nya 0,594 lebih besar daripada 0,5. Lokasi apartemen 0,906 lebih besar 0,7, VE-nya 0,52 lebih besar 0,5, harga apartemen 0,939 lebih besar 0,7, VE 0,610 lebih besar 0,5, reputasi pengembang untuk RP dan CR-nya 0,932 lebih besar daripada 0,7 dan VE 0,603 lebih besar 0,5 serta hasil dari minat beli CR 0,959 lebih besar 0,7 dan VE 0,685 lebih besar 0,5. Dengan demikian bahwa seluruh indikator dan variabel dalam penelitian ini full model memiliki reliabilitas, validitas yang baik. Kemudian untuk kesimpulan kedua dan kelima tidak perlu dibahas, sudah kami coret, sehingga dari 9 yang signifikan adalah 7. Kemudian kesimpulan 4 harus diperbaiki. Ini sudah saya coret dan sudah saya perbaiki 21, 14-nya salah. Kemudian untuk berikutnya yang R-square 81, sisanya 19 bukan 11, sudah kami perbaiki juga. Nah, sebaiknya saudara menguasai dan bertanggung jawab atas semua permasalahan serta kebenaran yang saudara teliti dengan baik. Peneliti menyadari atas kurang mampu menguasai permasalahan proses penelitian. Namun peneliti bertekad menyelesaikan penelitian ini dan optimis akan melakukan lebih baik, belajar cara memahami kekurangan peneliti ini dan mengikuti arahan, bimbingan, saran dan dari pembimbing, dan peneliti siap bertanggung jawab semua permasalahan serta kebenaran yang sedang berlangsung proses penelitian hingga menghasilkan disertasi yang baik. Kemudian untuk menjawab saran dan perbaikan dari Bapak Profesor Dr. Nanda Lima Krishna, STMM, bahwa pada gambar 517 dan 52 apakah ada perbedaan? Ini mohon maaf, kebetulan hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa di lokasi apartemen atau LA terhadap reputasi pengembang hasilnya 0,59 lebih kecil 1,96 yang syaratnya harus lebih besar dan menghasilkan pengaruh untuk reputasi pengembang dengan persamaan 0,27 KP plus 0,05 LA plus 0,62 HA, error variasinya 0,1 dan R-square-nya 0,79.
Kemudian kualitas produk, lokasi apartemen dan harga apartemen terhadap kota pengembang secara simultan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Besarnya kontribusi 0,79 atau 79%. Kualitas produk apartemen atau KP terhadap minat beli juga ada yang tidak signifikan, 0,63 minus, lebih kecil dari 1,96 yang seharusnya hasilnya lebih besar. Tetapi kontribusi untuk persamaan menghasilkan 0,35 RP plus 0,05 KP plus 0,16 RA dan 0,43 AA. Error variannya 0,18 dan R-square-nya adalah 0,81. Berarti kualitas KP, lokasi apartemen, harga apartemen, dan reputasi pengembang terhadap minat beli oleh konsumen secara simultan menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan besarnya kontribusi 0,81 atau 81% berdasarkan tabel 5.28 reliabilitas validitas kontrak sama dengan yang sudah saya jelaskan pada penjelasan di depan, sama, sehingga seluruh indikator memiliki reliabilitas dan validitas yang baik. Kemudian saran dan perbaikan berikutnya, konsistensi dari fenomena, sintesa, model, dan operasional variasi. Mohon maaf, harus diperhatikan. Untuk memperjelas, kami buat peta-peta kolom untuk fenomena, sintesa, model. Semua kualitas produk berkualitas spesifikasi mampu bersaing kehandalan memuaskan konsumen. Sintesa juga sama. Nah, kemudian secara umum semua menggambarkan arah yang lebih bersamaan, sehingga fenomena sintesa model maupun operasi variasi dan kuesioner, data-data yang ada secara teori dari kualitas produk apartemen korelasi R0,63 hingga 72 lebih besar 0,107. Kemudian untuk trend booknya alpha lebih besar 0,7 valid. Oleh karena itu apartemen rata sebesar 2,48 berada pada rentan 1,8 hingga 2,6 berada dalam kategori baik, tinggi atau unggul. Semua sudah kita tampilkan sama, ya, dan hasilnya baik dan unggul, sehingga penelitian secara umum bisa dilanjutkan. Ya, lokasi apartemen juga sama, akses, tempat kerja strategi, harga apartemen yang dibayar, sepanjang fleksibel menjadi pertimbangan konsumen, reputasi pengembang harus berhasil, tidak bisa diperoleh dalam waktu yang singkat, perlu perjuangan yang lama karena membangun nama atau bendera perusahaan itu cukup waktu dan pengalaman. Kemudian minat beli konsumen, kecenderungan konsumen mengenal, cari informasi, gaya hidup, evaluasi secara sosiologi dan ekonomis memutuskan untuk beli suatu barang yang berkualitas, murah, dan transaksi jujur dan memuaskan konsumen. Kemudian juga pembahasan semua sudah kita kopas semua, dan
mohon izin untuk saya lanjutkan yang berikutnya. Lokasi tidak signifikan terhadap reputasi pengaruh silakan dalam bahasan sebagai temuan. Lokasi apartemen ternyata hasil Lisrel 8.7 yang kami pakai itu reputasi pengembang pembahasannya berikut. Pada gambar 516 standar desa dan gambar 517 SIM T-value di lokasi apartemen atau kita singkat dengan LA terhadap reputasi pengembang adalah hanya 0,9, sehingga lebih kecil daripada 1,9 yang seharusnya menghasilkan lebih besar. Nah, oleh karena itu bukan berarti dia tidak punya pengaruh, tetapi pengembang ada hubungan pengaruh karena mendapatkan persamaan reputasi pengembang 0,27 kp, 0,05 LA, 0,62 HA, dan error variasinya 0,21 dan R square-nya 0,79. Yang kualitas produk apartemen secara simultan berpengaruh positif. Reputasi pengembang dengan nilai F 8,77 lebih besar 3,84. Kemudian dari CR 0,96 juga lebih besar, VE-nya juga lebih besar daripada 0,5. Oleh karena itu, seluruh indikator dan variabel dalam penelitian full model memiliki reliabilitas dan validitas yang baik. Kemudian yang berikutnya, kualitas produk terhadap minat beli konsumen juga tidak signifikan. Hanya keluar output dari Lisrel min 0,63. Lebih kecil 1,96 yang disyaratkan harus lebih besar. Memang kualitas apartemen terhadap minat beli konsumen tidak signifikan, berarti tidak ada hubungan pengaruhnya karena bukan tidak ada ya, karena menghasilkan untuk minat beli berpengaruh terhadap RP KP LA sebesar 0,35 RP, 0,05 KP, 0,16 LA, 0,43 HA, error variasinya 0,18, R square 0,81. Secara simultan berpengaruh positif dan signifikan pada persamaan 5.2. Nilai-nilai F hitung 7,8 lebih besar 3,84. Pada kualitas produk dari CR juga memenuhi lebih besar 0,7, VE-nya 0,59 lebih besar 0,5. Oleh karena itu seluruh indikator variabel penelitian full model memiliki reliabilitas dan validitas yang baik. Kemudian saran untuk manajerial melibatkan hasil analisis deskriptif. Perlu disampaikan bahwa saran manajerial setelah melakukan penelitian penulis memberikan untuk saran-saran manajerial meningkatkan reputasi pengembang yang direfleksikan dengan dimensi citra perusahaan dan indikator keterandalan. Hendaknya para pengembang meningkatkan kualitas produk yang direfleksikan dengan dimensi atribut kualitas produk, dan indikatornya adalah gaya desain produk. Meningkatkan strategi lokasi apartemen direfleksikan dengan dimensi pemilihan lokasi, indikatornya lokasi strategi. Meningkatkan pengaruh harga apartemen yang direfleksikan dengan dimensi faktor mempengaruhi harga, dan indikatornya kesesuaian harga. Namun hendaknya reputasi pengembang lebih memprioritaskan harga apartemen karena pengaruhnya lebih dominan.
Kemudian yang kedua, meningkatkan minat beli oleh konsumen yang direfleksikan dengan dimensi sifat konsumen dan indikator mengetahui barang akan dapat meningkatkan minat beli apartemen oleh konsumen. Maka hendaknya reputasi pengembang yang direfleksikan dengan dimensi citra perusahaan dan indikator keterandalan, meningkatkan kualitas produk yang direfleksikan dengan dimensi atribut kualitas produk dengan indikator gaya desain produk, meningkatkan strategi lokasi apartemen yang direfleksikan dengan dimensi pemilihan lokasi dengan indikator strategi lokasi, meningkatkan pengaruh harga apartemen yang direfleksikan dengan dimensi faktor mempengaruhi harga dan indikator kesesuaian harga. Namun hendaknya lebih memprioritaskan harga apartemen karena pengaruhnya lebih dominan. Kemudian saran dan perbaikan dari Isokprof Dr. Hari Susilo MMEI bahwa pertanyaan sidang 3 Februari UPI 2020, apa saja paradigma riset yang sudah terjawab dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua, teori manajemen pemasaran apa yang mengcover model penelitian ini. Kemudian tambahkan jurnal penelitian yang relevan. Untuk yang pertama, paradigma riset sudah terjawab dalam penelitian ini dengan data korelasi R063 sampai 072 lebih besar 0,107 dari R tabel, kemudian cronbach-nya alpha lebih besar 0,7 dinyatakan valid. Dimensi klasifikasi kualitas produk, dimensi atribut kualitas rata-rata kualitas produk 2,8, persepsi tanggapannya responden baik dan wajar. Kemudian lokasi apartemen, korelasinya 0,42 hingga 72, lebih besar 0,107, dan cronbach alfanya 0,7 lebih besar, ya. Semua dinyatakan valid. Dimensi pemilihan lokasi yaitu untuk pemilihan lokasi rata-rata lokasi apartemen 2,5 tanggapan responden baik dan wajar. Harga apartemen juga korelasinya lebih besar 0,107 dan cronbach-nya lebih besar 0,7 dinyatakan valid. Reputasi pengembang demikian juga, hasilnya 0,68 hingga 0,74 lebih besar 0,107 tabel, dan untuk cronbach-nya alpha 0,7 dinyatakan valid. Mengelola reputasi citra perusahaan pengembang dengan persepsi tanggapan responden baik dan wajar. Kemudian minat beli apartemen dengan korelasi 0,62 sampai 0,78 lebih besar 0,107 tabel, cronbach alpha lebih besar 0,7 dinyatakan valid. Dimensi faktor minat beli konsumen, keputusan pembelian rata-rata minat beli 2,81, persepsi tanggapan responden baik dan wajar. Yang kedua, teori pemasaran yang mengcover model sebagai berikut. Pemasaran bagi sebuah perusahaan merupakan satu fungsi yang sangat penting sebagaimana dikemukakan oleh Drachter 1985, bahwa pemasaran adalah hal yang begitu mendasar sehingga tidak dapat dipandang sebagai fungsi yang terpisah. Pemasaran adalah keseluruhan bisnis yang dilihat dari hasil akhir, yaitu sudut pandang pelanggan. Kemudian Hayom dan Scaife 1994 mengemukakan bahwa pemasaran merupakan hasil dari seluruh kegiatan yang menjaga agar perusahaan selalu
pelanggannya. Dan dengan manajemen yang baik serta sedikit keberuntungan, memastikan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan dihargai oleh para pelanggannya. Kemudian dari Davis 1996 mengungkapkan bahwa pemasaran adalah pengenalan dan pemenuhan kebutuhan yang menguntungkan. Definisi ini menekankan 3 komponen pemasaran, yaitu mengenali kebutuhan, memenuhi kebutuhan itu, dan menghasilkan keuntungan. Menurut Davis, keuntungan sebuah perusahaan yang menentukan kelestariannya bergantung pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Dan selanjutnya dari Coulter 1997 mendefinisikan bahwa pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan diinginkan dengan menciptakan penawaran dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Kemudian di Roy Management cover model sebagai berikut. Untuk lokasi apartemen dari Coulter, kemampuan satu barang memberikan hasil kinerja yang diinginkan pelanggan. Coulter di 2016 203 apabila perusahaan mempertahankan keunggulan kompetitif, maka perusahaan harus mengerti aspek dimensi apa saja yang diinginkan oleh konsumen untuk membedakan produk yang dijual tersebut dengan produk pesaing. Kemudian lokasi apartemen, menurut Fendi Ciptono 2015 pada 345 menyatakan bahwa lokasi mengacu pada berbagai aktivitas pemasaran, memperlancar dan mempermudah penyampaian atau penyaluran dari produsen kepada konsumen. Menurut Fajar dan kawan-kawan 2016, pemilihan lokasi terbaik properti apartemen di mana lokasi properti harus memiliki luas lahan dan lebih dari 1,5 hektar. Harga apartemen Coulter dan Armstrong 2012 definisi masalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat untuk menangkap nilai dari pelanggan. Ini dari Armstrong juga sama. Kemudian minat beli. Menurut Coulter dan Keller 2009, minat interest digambarkan sebagai suatu situasi di mana konsumen belum melakukan suatu tindakan yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut. Minat merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek menuju keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian. Konsumen, Coulter dan Keller yang ditembakkan oleh Sutrisno dan kawan-kawan 2006 mendefinisikan konsumen sebagai seorang yang membeli dari orang lain. Menurut Billy Coulter, pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Keputusan pembelian. Menurut Coulter dan Keller 2009, ada 5 tahapan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian terhadap suatu produk atau jasa, yaitu pengenalan masalah, mencari informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Kemudian penambahan jurnal sudah kami tambahkan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudah-mudahan sudah mencukupi. Kemudian untuk menjawab saran dan perbaikan dari Bapak Profesor Dr. Ismajar SEMM, apa yang dimaksud dengan hipotesis? Dari 9 hipotesis yang saudara tetapkan, ternyata ada 2 hipotesis yang ditolak. Jelaskan alasan penolakan hipotesis tersebut. Penjelasannya yang pertama, hipotesis adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu hupo.
adalah sementara. Tesis yaitu pernyataan atau teori merupakan jawaban sementara terhadap masalah masih praduga yang harus dibuktikan melalui penelitian. Jadi hipotesis bisa benar juga bisa salah. Dari 9 hipotesis ternyata 2 hipotesis yang ditolak dengan penjelasan sebagai berikut, bahwa lokasi apartemen di dalam output Lisrel 8.1 menghasilkan 0,59 lebih kecil 1,96 yang seharusnya lebih besar, maka hipotesis ditolak. Akan tetapi hubungan pengaruhnya yang mendapatkan pada persamaan 5.1 bahwa reputasi pengembang adalah sangat didukung oleh pengaruh dari 0,27 kp, 0,05 LA, 0,62 HA, error variannya 0,21 dan R square-nya 0,79. Artinya kualitas produk apartemen, lokasi apartemen, harga apartemen secara simultan positif dan signifikan terhadap reputasi pengembang dengan nilai Beton 8/77 lebih besar 3,84. Kemudian dari lokasi apartemen, nilai untuk CR 0,906 lebih besar 0,7, untuk VE varian ekstraknya 0,0552 lebih besar 0,5. Seluruh indikator variabel full model memiliki reliabilitas dan validitas yang baik. Kemudian yang kedua, untuk minat beli, output daripada Lisrel 8.7 menghasilkan 0,63 lebih kecil dari K1,96, maka hipotesis ditolak. Akan tetapi hubungan pengaruhnya mendapatkan persamaan minat beli, yaitu oleh 0,35 Rp, 0,05 Kp, 0,16 LA, 0,43 HA, error variannya 0,18 dan R square-nya 0,81. Maka reputasi pengembang, kualitas produk apartemen, lokasi apartemen, harga apartemen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli oleh konsumen, dan R hitung 7,8 lebih besar 3,84 pada kualitas produk apartemen, CR-nya 0,8977 lebih besar 0,7 dan VE-nya 0,5944 lebih besar 0,5, bahwa seluruh indikator dan variabel dalam penelitian full model memiliki reliabilitas dan validitas yang baik. Kemudian saran dan perbaikan berikutnya, siapa yang akan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian saudara dalam bentuk apa? Sehingga untuk manfaat diantaranya pertama, manfaat pribadi peneliti dan bisa dikembangkan, semoga bermanfaat bagi masyarakat umum, minat beli konsumen yang membutuhkan dalam bentuk dokumen disertasi ini bisa dikembangkan artikel maupun jurnal, dan kemudian bisa dikembangkan juga dengan mengajar kewirausahaan atau ekonomi teknik. Yang kedua, manfaat bagi para pengembang yang berreputasi baik untuk pengembangan usahanya, bahwa peminat apartemen menengah ke bawah secara signifikan menunjukkan minat beli dengan harga yang terjangkau, mudah transportasi, dan dalam forum seminar, workshop, pameran apartemen memberikan bonus pelanggan, misalnya AC atau furniture dan lain-lain. Kemudian manfaat bagi para minat beli atau konsumen yang ingin beli apartemen agar lebih hati-hati sebelum memutuskan pilihan beli. Lihat fisik bangunan, ada nggak? Reputasi pengembangan baik tidak? Lihat pameran, datang lokasi, di lokasi betul ada bangunan atau tidak? Bandingkan apartemen dengan lainnya untuk mengetahui tingkat kualitas maupun harga.
Intinya waspada dan teliti sebelum membeli. Kemudian untuk berikutnya kami akan menjelaskan model SIM secara keseluruhan. Pada gambar 516 tertera bahwa variabel-variabel ini dari kualitas produk kita singkat KP, kemudian dari lokasi apartemen kita singkat LA, kemudian dari harga apartemen kita singkat dengan AA, kemudian reputasi pengembang kita beri nama RP, dan minat beli kita beri nama MB. Nah, dari hasil-hasil indikator-indikator serta pengaruh-pengaruh langsung, kemudian pengaruh-pengaruh yang tidak langsung, nah, kemudian dari gambar SIM ini kita analisa. Nah, dari yang sebelumnya adalah mau masuk ke full SIM standardisasi. Yang berikutnya adalah untuk mengetahui T-value-nya. Nah, oleh karena itu di sini kita tampilkan bahwa kualitas produk, kualitas produk yang mana ada garis pengaruhnya sebesar 0,5 ya, kualitas produk. Kemudian nilai ini dikuadratkan apabila ada pengaruh langsung. Kemudian lokasi apartemen terjadi koefisien pengaruhnya 0,16 dikuadratkan. Harga apartemen pengaruh langsungnya 0,43 dikuadratkan. Dan reputasi pengembang 0,35 dikuadratkan. Kemudian yang tidak langsung pada kualitas produk KP adalah yang melalui lokasi apartemen, berarti 0,05 yang dari KP dikalikan 0,16, kemudian dikalikan dengan korelasi dari KP ke PA. Berikutnya KP terhadap melalui HA sama 0,05 kali garis pengaruh untuk ke HA dan dikalikan korelasi antara KP terhadap HA. Kemudian juga pengaruh tidak langsung dari KP terhadap RP. 0,05 dikalikan koefisien RP-nya 0,35 dikalikan korelasi KP terhadap RP 0,73, sehingga kita hitung jumlahnya 0,0344 ditambah dengan langsung sehingga totalnya 0,04. Berikutnya lokasi apartemen 0,16 tadi secara langsung, tidak langsungnya berarti dari LA terhadap KP, berarti angka koefisien untuk LA dikalikan koefisien KP dikalikan korelasi antara KP dan LA. Untuk yang melalui HA berarti dari koefisien LA dikalikan koefisien HA dikalikan korelasi antara LA ke HA 0,72. Kemudian juga melalui RP ini koefisiennya 0,16 dikalikan koefisiennya RP 0,35 dikalikan korelasi antara LA ke RP. Demikian juga yang HA sama caranya. HA melalui KP berarti koefisien HA kali KP kali korelasi HA kepada KP kepada LA juga sama, tinggal perubahan koefisien
dikalikan korelasi LA dan HA, demikian juga 0,43 dari koefisien pengaruh 0,3 pengaruhnya dari RP dikalikan korelasi antara HA dan RP. Kemudian yang berikutnya reputasi pengembang 0,35 terhadap HA berarti dikalikan koefisien pengaruh HA dan dikalikan korelasi HA ke RP atau RP ke HA. Melalui LA sama, koefisien RP dikalikan koefisien LA dikalikan korelasi LA ke RP. Nah, menghasilkan 9 kemudian jumlah. Ya. Di sini ternyata untuk MB 0,82 sama dengan persamaan yang ada ini. Kemudian yang RP langsung dan tidak langsungnya juga sudah terhitung di sini. Ya. Melalui untuk LA berarti koefisiennya tinggal dikalikan dan menghasilkan 0,79. Hasilnya dari R2-nya 0,79. Kesimpulan, implikasi manajerial dan saran. Kesimpulan dalam penelitian apartemen, hasil uji hipotesis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka kualitas produk yang direfleksikan dengan dimensi atribut kualitas produk dengan indikator daya besar produk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi pengembang yang direfleksikan dengan dimensi citra perusahaan dengan indikator untuk kredibilitas dan keterandalan, koefisien jalur pengaruh 0,27, nilai hitung 2,9 lebih besar 1,96, maka HO ditolak dan HA diterima. Yang kedua, harga apartemen direfleksikan dengan dimensi faktor mempengaruhi harga apartemen secara indikator harga jual dan kesesuaian harga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi pengembang yang direfleksikan dengan dimensi citra perusahaan dengan indikator keterandalan, kredibilitas, koefisien jalur pengaruh sebesar 0,62 dengan nilai 11,7 lebih besar 1,96 sehingga HO ditolak dan HA diterima. 3. Kualitas lokasi apartemen secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi pengembang. Besarnya kontribusi kualitas produk lokasi apartemen, harga apartemen terhadap reputasi pengembang sebesar koefisien determinasi atau R2-nya 0,79 atau 79%. Sisanya 21% dipengaruhi oleh lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang keempat, lokasi apartemen yang direfleksikan dengan dimensi daya tarik lokasi dan indikator cukup luas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli oleh konsumen yang direfleksikan dengan dimensi sifat konsumen dengan indikator barang berkualitas murah harganya, koefisien jalur 0,16, nilai 1,19 bisa 1,96 sehingga HO ditolak dan HA diterima. 5. Harga apartemen yang direfleksikan dengan faktor mempengaruhi harga indikator, harga jual kesesuaian secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli oleh konsumen yang direfleksikan dengan dimensi sifat konsumen dan indikator barang berkualitas, murah harganya, koefisien jalur 0,43, nilai T 7,69 lebih besar 1,9 sehingga anunya ditolak dan diterima. Kemudian yang keenam, reputasi pengembang direfleksikan dengan dimensi citra perusahaan dan indikator kredibilitas dan keterandalan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap minat beli oleh konsumen yang direfleksikan dengan dimensi sifat konsumen dengan indikator barang berkualitas, murah harganya, koefisiennya 0,35, nilai daya hitungnya 5,86 lebih besar 196, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. 7. Kualitas produk, lokasi apartemen, harga apartemen, reputasi pengembang secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli oleh konsumen sebesar determinasi R2 0,81 atau 81%. Sisanya 19% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Implikasi manajerial. Penelitian ini memperoleh beberapa bukti empiris berdasarkan temuan penelitian, maka hasil penelitian ini bisa dijadikan saran dan masukan bagi para pengusaha properti, khususnya bagi pengembang yang bereputasi baik, sehingga para minat beli oleh konsumen akan mendapatkan kepuasan untuk memiliki hunian apartemen. Reputasi pengembang yang direfleksikan dengan dimensi citra perusahaan dan indikator kredibilitas dan keterandalan akan meningkat apabila kualitas produk yang direfleksikan dengan atribut kualitas produk dan indikator gaya desain didukung oleh lokasi apartemen yang direfleksikan dengan daya tarik lokasi dan indikator tempat luas, didukung harga apartemen yang direfleksikan dengan dimensi faktor mempengaruhi harga dan indikator harga jual dan kesesuaian harga. Kesimpulan, secara parsial, harga apartemen lebih dominan terhadap reputasi pengembang. Minat beli oleh konsumen yang direfleksikan dengan dimensi sifat konsumen dengan indikator barang berkualitas dan murah harganya akan dapat meningkatkan minat beli apartemen apabila reputasi pengembang yang direfleksikan dengan dimensi citra perusahaan dan indikator kredibilitas dan keterandalan kualitas produk yang direfleksikan dengan dimensi atribut kualitas produk dengan indikator gaya desain didukung oleh lokasi apartemen yang direfleksikan dengan dimensi daya tarik lokasi dan indikatornya tempat cukup luas didukung harga apartemen yang direfleksikan dengan dimensi faktor mempengaruhi harga dan indikator harga jual dan kesesuaian harga. Kesimpulan, secara parsial, harga apartemen lebih dominan terhadap minat beli oleh konsumen. Saran manajerial. Yang pertama, meningkatkan reputasi pengembang yang direfleksikan dimensi citra perusahaan dan indikatornya kredibilitas dan keterandalan. Hendaknya para pengembang meningkatkan kualitas produk yang direfleksikan dengan dimensi atribut kualitas produk dan indikator gaya desain produk, meningkatkan strategi lokasi apartemen yang direfleksikan dengan dimensi daya tarik lokasi dan indikator tempat cukup luas, meningkatkan pengaruh harga apartemen yang direfleksikan dimensi faktor mempengaruhi harga dan indikatornya harga jual dan kesesuaian harga. Namun hendaknya reputasi pengembang lebih memprioritaskan harga apartemen karena pengaruhnya lebih dominan. Yang kedua, meningkatkan minat beli oleh konsumen yang direfleksikan dengan dimensi sifat konsumen dan indikator barang berkualitas serta murah harganya akan dapat meningkatkan minat beli apartemen oleh konsumen. Maka hendaknya reputasi pengembang direfleksikan dengan dimensi citra dan indikator kredibilitas keterandalan, meningkatkan kualitas produk yang direfleksikan dengan dimensi atribut kualitas produk dengan indikator gaya desain produk, meningkatkan strategi lokasi apartemen yang direfleksikan dengan dimensi daya tarik lokasi dengan indikator tempat cukup luas, meningkatkan pengaruh harga apartemen yang direfleksikan dengan dimensi faktor mempengaruhi harga dan indikator harga jual dan kesesuaian harga, namun lebih memprioritaskan harga apartemen karena pengaruhnya lebih dominan. Saran penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian, variabel-variabel lain perlu diteliti selanjutnya dan berkaitan dengan upaya peningkatan
kualitas produk, lokasi apartemen, dan harga jual belum mampu menyerap semua selera minat beli oleh konsumen, dikarenakan masih banyak developer pengembang yang nakal, suka ingkar janji, tempat keberadaan barang wujud apartemen, kepemilikan tanah, izin mendirikan bangunan, harga murah tetapi kualitas produk tidak sesuai spesifikasi, maka diperlukan reputasi pengembang yang mampu mengelola reputasi perusahaan dan menjaga citra perusahaan agar selera minat beli oleh konsumen puas. Dalam penelitian ini digunakan 5 variabel: kualitas produk, lokasi apartemen, harga apartemen, reputasi pengembang, yang diduga mampu mengaruhi minat beli oleh konsumen. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti selanjutnya mampu mengkaji faktor-faktor lain yang mampu mempengaruhi reputasi pengembang maupun minat beli oleh konsumen, sehingga akan menambah pengetahuan dan keilmuan, berwawasan dan berkemajuan. Penelitian ini hanya seputar apartemen di Jabodetabek. Dengan adanya di daerah lain luar Jabodetabek juga sudah banyak kemajuan kota, maka perlu dievaluasi. Karena rumah apartemen bagian pokok kebutuhan hidup sebagai tempat istirahat, tempat tinggal berkumpul keluarga, aktivitas sosial bermasyarakat. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di dalam forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.